Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Betul anak-anak semua? Betul, alhamdulillah. Dan juga kita diberikan kekuatan juga hadir pada kesempatan pagi yang cerah, yang ceria, yang baik. Dan alhamdulillah juga kita insya Allah berbahagia semua hari ini. Betul, anakku sekalian? Ada yang bersedih hari ini? Ada yang merasa susah? Alhamdulillah. Baik, yang kita hormati Pak Kadis Pendidikan Kota Padang, Bapak Kepala Sekolah SMK 2, dan seluruh para guru yang hadir, ibu-ibu, ini tampil pagi hari, bapak-bapak juga yang saya hormati dan kami cintai semua, anak-anak kami, yang paling banyak wanitanya ternyata dibandingkan laki-lakinya. Ya, kami banggakan semua nih anakku sekalian dan hadirin yang berbahagia. Jadi tausiah pada kali ini judulnya bersyukur atas segala hal, segala situasi. Nah, Anda sekalian, jadi sebetulnya kita itu kalau ditanya hidup itu mau susah atau mau senang. Kalau ditanya mau bahagia atau mau menderita. Nah, ternyata yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang, kita sendiri. Sebaliknya juga yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, juga kita sendiri. Coba kita pada pagi ini duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi saya rasa di antara anak-anak yang hadir ini ada 1-2 orang mungkin yang susah. Lagi ada pikiran macam-macam, perasaannya gundah gelana, hati nggak enak. Coba saya lihatin wajahnya satu-satu nih. Ada nggak wajah yang cemberut, wajah yang susah nggak mau senyum? Coba senyum semuanya. Yang nggak senyum itu lagi susah tuh. Nah coba ya, Bapak Ibu guru juga kalau ditanya sama juga. Ada yang lagi mikirin, yang ibu mikirin suami anaknya, yang suami mikirin istri dan anaknya. Pasti aja. Tapi sebetulnya dalam kondisi seperti ini kita merasa susah, itu yang membuat susah kan kita, pikiran kita yang membuat kita susah. Nah padahal, coba bayangkan, kita pagi ini ada di rumah sakit. Kita di rumah sakit susah apa senang? Susah. Nah kalau dibandingkan kita di sini dengan kita di rumah sakit, enakan mana? Enakan di sini. Nah oleh karena itu kita bersyukur. Alhamdulillah pagi ini sehat. Tapi untuk bersyukur, ngucapin alhamdulillah jarang terucap. Padahal kalau dibandingkan kita sakit, dibandingkan kita ada kesibukan yang membuat kita tidak datang kemari, ada kecelakaan, nauzubillah, ada macam-macam. Dibandingkan ketika kita pada pagi ini, maka kita mengucapkan alhamdulillah.
Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, bahagia kita. Udah sekolah di SMK 2. Dilihat wajahnya masih cemburut. Coba bandingkan teman-teman kita yang dulu tamat SMP, masuk ke SMK 2 nggak keterima. Ada yang begitu kan? Mungkin banyak yang mau masuk SMK 2 nggak keterima. Kita keterima. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi yang membuat kita susah, misalnya ketika mengerjakan PR, ketika susah mengerjakan pelajaran, menyiapkan ujian, kadang kita merasa nggak enak dan sebagainya. Itu kita yang membuat begitu susah. Harusnya kita balikan. Alhamdulillah, saya sudah di SMK 2, itu kawan-kawan saya SMK swasta, bahkan ada yang nggak sekolah. Alhamdulillah, mangawa susah, mangawa merasa direpotkan, disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang membuat kita tidak senang di sini. Dirubah suasana ketidakbahagiaan itu dengan bersyukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi akan ditambah kenikmatan, akan ditambah kebahagiaan, akan ditambah kesenangan, dan akan ditambah kebaikan-kebaikan kepada kita. Seandainya kita bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan, alhamdulillah ala kulli halin. Ucapkanlah syukur kepada Allah pada situasi apapun kondisinya. Paham anda sekalian? Kita harus bersyukur dalam segala situasi. Jadi kalau ada muncul pikiran susah, hilangkan pikiran itu. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Kita di sini ada yang pikiran susah, hilangkan pikiran susah. Mengapa berpikir susah sehingga kita jadi susah? Yang membuat susah pikiran awas orang. Kita hilangkan. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kamu kini sehat. Alhamdulillah, kamu kini di SMK 2. Alhamdulillah, orang tua kamu berpunya mengantarkan kemari jo oto, jo motor, orang lain jalan kaki, naik angkot. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oleh karena itu lihatlah situasi diri kita dengan bandingan orang lain yang di bawah kita. Tapi kalau awak mencari kata awak, ayo ndak pernah selesai dong. Orang tuh sekolah di luar negeri, awak di situ, ayo ndak pernah bersyukur awak. Karena membandingkan orang di atas kita. Dan itu tidak akan pernah habis. Yang membuat susah kita sendiri. Nah jadi yang membuat susah, membuat senang kita yang membuatnya. Oleh karena itu kita rubah. Kita ganti dengan kita bersyukur kepada Allah, sehingga Allah akan menambah kenikmatannya. Dalam hadis juga disebutkan yang lain, malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Wa man lam yaskurin nasa, lam yaskurillah. Jadi orang yang bersyukurnya kepada Allah sedikit, dia akan mendapatkan kenikmatannya pun sedikit dan tidak banyak. Tapi sebaliknya, kalau dia bersyukur banyak, Allah akan memberikan juga kenikmatan yang banyak. Dan kalau kita bersyukur, maka kita juga berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau ditanya kembali, mau mendapatkan nikmat apa tidak? Mau, caranya bersyukur kepada Allah. Mau mendapat bahagia apa tidak? Mau, caranya kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita nih lupa, padahal kata-kata alhamdulillah itu harus setiap saat. Kadang-kadang awak lupa mengucapkan alhamdulillah. Kita di rumah ada air minum, ada air untuk mandi. Tidak pernah awak bersyukur alhamdulillah. Bahkan tidak pernah bersyukur awak ada air yang diminum, ada air untuk mandi. Karena tiap hari ada. Tapi coba ketika kekeringan. Ya, mungkin Anda yang tinggal di daerah Kuranji, tapi sungai Kuranji, ya, dan juga di daerah Pauah, ya, itu ketika jebol,
karena banjir, waduknya cek damnya, serasa sekarang masih belum sempurna itu, onde heboh. Bayangkan coba Ananda, mau mandi pagi-pagi kemari nggak dadu air. Coba bayangkan. Bayangkan, alam bayangkan tuh. Pagi-pagi jago lalo, untuk bawa wudhu subuh ndak ado, untuk mandi ndak ado, awak KPK sekolah. Betul? Bayangkan begitu? Nah, bandingkan dengan Anda sekarang pergi ke sekolah, mandi ada air, berwudu ada air, minum ada air. Bahagia kah tidak? Bahagia. Nah, jadi harus kita bandingkan, kita bersyukur kata Rasulullah itu karena memang kita menerima pemberian dari Allah harus dengan kebaikan supaya kita bahagia. Awak naik oto diantar sopir, talambik sopir manta berang-berang awak. Susah hati awak dekan oberang. Padahal coba, alhamdulillah masih ada mobil. Alhamdulillah sopir masih ada. Kawan ambo berjalan kaki ke sekolah. Menunggu angkot sampai 1 jam. Apalagi BBM naik, angkot mau boikot misalnya. Coba kita bandingkan terus supaya kata Rasulullah yang menyebutkan kita harus bersyukur selalu. Setiap sesuatu, keadaan, kondisi harus bersyukur selalu. Dan Allah pun memberikan kita dari arah yang tidak diduga-duga, rezeki yang begitu banyak yang patut kita syukuri. Yang membuat kita susah. Misalnya ketika mengerjakan PR, ketika susah mengerjakan pelajaran, menyiapkan ujian, kadang kita merasa nggak enak dan sebagainya. Itu kita yang membuat begitu susah. Harusnya kita balikan. Alhamdulillah, saya sudah di SMK 2, itu kawan-kawan saya SMK swasta, bahkan ada yang nggak sekolah. Alhamdulillah, mangawa susah, mangawa merasa direpotkan, disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang membuat kita tidak senang di sini. Dirubah suasana ketidakbahagiaan itu dengan bersyukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi akan ditambah kenikmatan, akan ditambah kebahagiaan, akan ditambah kesenangan dan akan ditambah kebaikan-kebaikan kepada kita. Seandainya kita bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan alhamdulillah ala kulli halin. Ucapkanlah syukur kepada Allah pada situasi apapun kondisinya. Paham Anda sekalian? Kita harus bersyukur dalam segala situasi. Jadi kalau ada muncul pikiran susah, hilangkan pikiran itu. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Kita di sini ada yang pikiran susah, hilangkan pikiran susah. Mengapa berpikir susah sehingga kita jadi susah? Yang membuat susah pikiran awas orang. Kita hilangkan. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ambo kini sehat. Alhamdulillah, ambo kini di SMK 2. Alhamdulillah, orang tua ambo berpunya mengantarkan kemari jo oto, jo motor. Orang lain jalan kaki, naik angkot. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oleh karena itu lihatlah situasi diri kita dengan bandingan orang lain yang di bawah kita. Tapi kalau mencari kata awak, ya tidak pernah selesai dong. Orang tuh sekolah di luar negeri, awak di situ, ayo tidak akan pernah bersyukur awak. Karena membandingkan orang di atas kita. Dan itu tidak akan pernah habis. Yang membuat susah kita sendiri. Nah jadi yang membuat susah, membuat senang kita yang membuatnya. Oleh karena itu kita rubah. Kita ganti dengan kita bersyukur kepada Allah, sehingga Allah akan menambah kenikmatannya. Dalam hadis juga disebutkan yang lain, malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Wa man lam yaskurin nasa, lam yaskurillah. Jadi orang yang bersyukurnya kepada Allah sedikit,
dia akan mendapatkan kenikmatannya pun sedikit dan tidak banyak. Tapi sebaliknya, kalau dia bersyukur banyak, Allah akan memberikan juga kenikmatan yang banyak. Nah, kalau kita bersyukur, maka kita juga berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau ditanya kembali, mau mendapatkan nikmat apa tidak? Mau, caranya bersyukur kepada Allah. Mau mendapat bahagia apa tidak? Mau, caranya kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita nih lupa, padahal kata-kata alhamdulillah itu harus setiap saat. Kadang-kadang awak lupa mengucapkan alhamdulillah. Kita di rumah ada air minum, ada air untuk mandi. Tidak pernah awak bersyukur alhamdulillah. Bahkan tidak pernah bersyukur awak ada air ke diminum, ada air untuk mandi. Karena teori aduh. Tapi coba ketika kekeringan. Ya, mungkin Ananda yang tinggal di daerah Kuranji, tapi sungai Kuranji, ya, dan juga di daerah Pauah, ya, itu ketika jebol karena banjir, waduknya cek damnya, serasa sekarang masih belum sempurna itu, onde heboh. Bayangkan coba Ananda. Mau mandi pagi-pagi kemari nggak ada air. Coba bayangkan. Bayangkan, alam bayangkan tuh. Pagi-pagi jago lalo, untuk bawa wudhu subuh ndak ada, untuk mandi ndak ada, awak KPK sekolah. Betul? Bayangkan begitu? Nah, bandingkan dengan Anda sekarang pergi ke sekolah, mandi ada air, berwudu ada air, minum ada air. Bahagiakah tidak? Bahagia. Nah, jadi harus kita bandingkan, kita bersyukur kata Rasulullah itu karena memang kita menerima pemberian dari Allah harus dengan kebaikan supaya kita bahagia. Awak naik oto diantar sopir. Talambik sopir manta berang-berang awak. Susah hati awak dekana oberang. Padahal coba, alhamdulillah masih ada mobil. Alhamdulillah sopir masih ada. Kawan ambo berjalan kaki ke sekolah. Menunggu angkot sampai 1 jam. Apalagi BBM naik, angkot mau boikot misalnya. Coba kita bandingkan terus supaya kata Rasulullah yang menyebutkan kita harus bersyukur selalu. Setiap sesuatu, keadaan, kondisi harus bersyukur selalu. Dan Allah pun memberikan kita dari arah yang tidak diduga-duga, rezeki yang begitu banyak yang patut kita syukuri. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kita bersyukur Allah akan berikan banyak rezeki, kebaikan-kebaikan dari arah yang tidak terduga-duga. Dan setiap kita pun banyak rezeki. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dalam surat Ar-Rum ayat 40. Kita dilahirkan, kita diberi rezeki, kita dimatikan dan dihidupkan kembali. Jadi begitu banyak rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan oksigen yang diberikan gratis. Leadoa membeli udara oksigen. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu ya, kita nih saya juga yakin anak-anak sekalian, ketika sehari-hari mungkin ada yang tidak bersyukur, terucap dalam lisannya, alhamdulillah hari ini paneh, alhamdulillah hari kehujan, nggak ada. Saya kemarin baru dari Eropa Timur, baru pulang kemarin hari Minggu. Itu 4 musim, sedang musim dingin, minus 20 derajat Celcius. Leto Bukit Tinggi, ala pernah ke Bukit Tinggi? Dingin enggak? Itu Bukit Tinggi dingin itu plus 20 derajat Celcius, 20 derajat Celcius plus. Itu minus 20.
Dalam setahun itu setidaknya minimal sampai bulan. Iko malah lebih capek. Harusnya bulan Desember kok nanti akhir baru mulai musim dingin. Sebulan yang lalu alam musim dingin. Ketika Presiden Tatarstan bertanya kepada saya dan juga Presiden Belarusia, ketika ngobrol-ngobrol, dia tanya, bagaimana cuaca? Itu apa namanya standar kita berbicara dengan orang-orang itu nanya cuaca pertama kalinya. Bagaimana cuaca di Indonesia? Musimnya apa? Saya bilang musim di Indonesia satu aja, panas aja. Sekali-sekali hujan. Saya bilang, wah kaget dia. Wah, enak betul dia. 12 bulan bisa kerja terus. Kita di sini udah musim salju nggak pernah bisa keluar, kedinginan, jadi beku kita. Saya pergi ke sungai, sungai jadi es. Saya pergi ke danau, danau jadi es. Wah menggigil saya di atas danau yang sudah jadi es itu. Orang mancing-mancing juga pakai baju dingin tebal. Nah kita bersyukur. Di sana tanaman nggak bisa tumbuh. Mana bisa musim dingin, musim es tumbuh. Kita 12 bulan tumbuh. Bersyukur mesti kita kepada Allah. Tapi kita nggak pernah keluar, susah hidup kita. Merasa nggak enak hidup kita. Coba bandingkan negara-negara lain. Bandingkan dengan orang-orang lain. Bandingkan dengan siapapun. Kita harus bersyukur kepada Allah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Bersyukur dengan sehat. Coba bandingkan kalau kita sakit. Bersyukur kita mendapatkan minuman kalau kita bandingkan nggak punya air. Bersyukur kita sekolah di sekolah yang bagus dibandingkan kalau kita tidak sekolah. Bersyukur kita bapak ibu masih punya uang untuk membiayai kita, bandingkan orang miskin yang nggak punya uang untuk makan pun nggak ada. Bersyukur kita punya motor, orang lain jalan kaki bahkan naik angkot nunggu sekian jam. Bersyukur. Nah bapak, ambo udah punya Honda, apa bersyukur juga pak? Ambo udah punya pitih, bersyukur juga pak? Bersyukur kata Rasulullah. Bapak coba bersyukur, cari orang yang di bawah oleh. Yang tidak sekolah, yang sakit, yang segala macam. Supaya apa? Kita mendapatkan kenikmatan. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Awak hidup ini, coba orang yang alam mati. Awak masih muda ini, coba bandingkan yang Allah tua. Kok kami kok, yang Allah tua kan Allah tua ibu ya? Oh masih muda ya? Oh masih umur 20-an ya? Nah. Anak Anda masih umurnya belasan. Coba. Tanda bersyukur anak Anda masih umur belasan. Kerajuan sebanyak-banyaknya. Kerajuan yang positif. Belajar banyak-banyak. Kerajuan yang positif banyak-banyak. Insya Allah. Tidak menyasal. Kami kalau umur 50-an. Kamangaleh. Kak kerajo kareh badan latiah. Ya, kaba pikir banyak pelupo. Ya kan? Waktu lah singke ndak banyak leh. Ada anak, ada urusan kerajo, anak Anda enggak ada semuanya itu. Nah, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima pada saat ini dan insya Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan memberikan kenikmatan dan Allah akan memberikan kesenangan kepada kita dan itu kita yang menciptakan sendiri. Susah kita yang buat, senang kita yang buat. Oleh karena itu buatlah senang pada diri kita dengan mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian tausiah kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.